Bayangkan, Jokowi sudah endorse Ridwan Kamil, tapi hasilnya tetap ambruk. Jokowi efek tidak berefek apapun. Endorsement Jokowi tidak berhasil mengangkat nama Ridwan Kamil. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Hari pencoblosan di Pilkada serentak tinggal 1 hari lagi. Masa kampanye sudah berakhir dan diganti masa tenang. Ada satu yang mau saya ceritakan. Kampanye Akbar Pramono Anung dan Rano Karno dihadiri oleh banyak orang penting dan komunitas se-Jakarta. Yang terlihat hadir adalah mantan Gubernur Fauji Bowo, Ahok, keluarga Anies dan Sutioso, serta Ketua Jakmania. Jakmania adalah sebutan untuk pendukung klub sepak bola Persija Jakarta. Kehadiran Ketua Jakmania seakan membuktikan kalau Ridwan Kamil tidak akan bisa merangkul supporter Persija. Ridwan Kamil tidak dipercaya untuk mendapatkan dukungan karena sudah sangat identik dengan pendukung Persib Bandung. Mereka seakan tahu kalau Ridwan Kamil cuma mau menarik suara Jakmania supaya bisa menang pilkada. Dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno makin besar seiring dengan elektabilitas yang terus meninggalkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara itu, kampanye Akbar Ridwan Kamil sangat bertolak belakang. Bisa dibilang cukup menyedihkan dan memprihatinkan. Menurut pantauan media, tidak ada satupun ketua umum dari Parpol Kim Plus yang hadir di kampanye Ridwan Kamil. Yang dari Golkar, PKS, Demokrat, PSI cuma diwakili elit politik yang bukan ketua umum. Dan menariknya, tidak ada perwakilan dari Nasdem dan PKB yang hadir. Ini kemungkinan Nasdem dan PKB sudah malas mendukung Ridwan Kamil. Mesin partai keduanya sudah dimatikan. Memang keduanya dari awal mendukung Anies, tapi kemudian banting setir mendukung Ridwan Kamil dan sekarang ganti haluan lagi. Bisa jadi keduanya diam-diam mendukung Pramono. Karena dari awal Kim Plus ini tidak solid. Parpol di dalam kelompok ini sepertinya diikat paksa akibat campur tangan Jokowi. Koalisi seperti ini tidak akan bisa bertahan lama. Digesek sedikit saja bisa terjadi kekacauan dan langsung bubar. Yang paling menyedihkan adalah sempat dikabarkan Jokowi dan SBY akan hadir di acara kampanye Ridwan Kamil, tapi mereka berdua tidak datang. Jokowi batal hadir karena lebih fokus di acara kampanye di Jawa Tengah, sedangkan SBY berhalangan hadir karena sedang berobat di luar negeri. Khusus untuk Jokowi, saya bisa mengerti kenapa dia tidak hadir. Jokowi sudah menyerah. Bayangkan, Jokowi sudah endorse Ridwan Kamil, tapi hasilnya tetap ambruk. Jokowi efek tidak berefek apapun. Endorsement Jokowi tidak berhasil mengangkat nama Ridwan Kamil. Jokowi, kalau dalam dunia bisnis, endorsement dia tidak berhasil membuat produk yang dia promosikan itu laku. Jokowi efek itu overrated, tidak sedahsyat yang digembar-gemborkan pendukungnya. Calon kepala daerah jagoannya, baik di Jakarta dan Jawa Tengah, semuanya merosot. Terkait dukungan kepada Ridwan Kamil, Jokowi sudah hopeless. Dia merasa sudah tidak ada harapan, makanya dia tidak hadir di Jakarta. Lebih memilih fokus di Jawa Tengah yang masih ada harapan menang. Ini sejalan dengan gelagat Ketua Umum Partai Kim Plus yang tidak ada satupun yang hadir. Tanda-tandanya terlalu jelas. Mereka seakan pasrah. Kalau sudah tidak yakin menang, ngapain lagi mendukung, betul? Publik melihat ini sebagai tanda kekalahan. Mereka tidak ada usaha untuk mati-matian di kampanye terakhir. Semuanya malah mundur dengan berbagai alasan. Jokowi pasti malu sekali. Selama ini pendukungnya menganggap Jokowi itu sakti dan tidak terkalahkan. Jokowi terlalu didewakan oleh mereka sehingga menjadi sombong dan besar kepala. Jokowi sampai saat ini masih sibuk cawe-cawe karena dikasih panggung oleh pendukungnya. Jokowi masih bisa main presiden-presidenan karena masyarakat kebanyakan masih lugu. Dulu Jokowi sempat bilang, kalian hebat kalau bisa mengalahkan dia. Tapi memang sempat dibantah oleh istana, yang mana orang-orang malah tidak percaya.
Jokowi di-framing sebagai sosok yang powerful. Endorsement politik dia dianggap manjur. Nyatanya semua itu cuma omong kosong. Ridwan Kamil adalah buktinya. Ridwan Kamil sudah terkenal sebagai selebritis media sosial, tapi sekelas Jokowi pun tidak sanggup menolong dia dari penolakan warga Jakarta yang sangat masif. Jokowi pasti malu, dia pasti merasa kalah dan lemah. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kabur duluan. Daripada malu habis-habisan mendukung Ridwan Kamil dan kalah, bagusan kabur aja. Jawa Tengah lebih berpeluang ketimbang Jakarta. Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Inilah saatnya melenyapkan semua pengaruh Jokowi. Jejak cawe-cawe Jokowi di pilkada di Jawa harus dihapus. Inilah saatnya. Kalau tidak, harus tunggu 5 tahun lagi. Jakarta kemungkinan besar Pramono Anung menang. Jawa Tengah, Andika Perkasa juga bisa menang. Kalau Jawa Timur, saya kurang tahu karena tidak terlalu mengikuti. Tapi kalau kelompok Jokowi kalah di daerah ini, percayalah, Jokowi dan keluarganya bakalan habis di Pilpres 2029. Mau tahu apa yang paling ditakuti sekarang ini? Masa depan Gibran. Kalau pengaruh Jokowi dihabisi di pilkada, Gibran bakalan padam. Gibran tidak akan bisa bersaing di Pilpres nanti. Ini yang sangat ditakuti Jokowi. Gibran adalah tiket untuk mengamankan kepentingan Jokowi. Kalau Gibran tidak berkuasa, Jokowi sangat rentan diserang dari segala penjuru. Saya rasa kalian sudah tahu, langkah catur dan perilaku Jokowi beberapa tahun belakangan mengundang banyak orang yang membenci dia. Jokowi butuh tembok untuk mempertahankan diri. Tembok itu akan tetap kokoh jika orang-orang dan keluarganya berkuasa. Satu-satunya harapan terbesar adalah Gibran. Kaisang sudah menjadi kartu mati. Tidak bisa diharapkan lagi. Bayangkan kalau Gibran tidak bisa dapat tiket ke Pilpres atau kalah, apa yang bakal terjadi pada Jokowi? Minimal dia bakalan pusing dan panik. Jokowi tidak akan pernah tenang meskipun sudah pensiun. Dia tidak akan berhenti sampai ambisinya tercapai. Sangat tidak bisa dibayangkan kalau misalnya narasi Presiden 3 periode benar-benar diloloskan. Sekarang ini saja Jokowi masih merasa seperti penguasa. Gimana kalau dia menjadi presiden periode ketiga? Bisa dibayangkan negara ini bakal menjadi seperti apa? Makanya ada banyak seruan di media sosial untuk tidak memilih calon kepala daerah yang berafiliasi dengan Jokowi. Kalau memang mau negara ini terbebas dari cawe-cawe Jokowi, inilah saat yang paling tepat. Kalau tidak, jangan komplain. Kenapa Jokowi masih sibuk ke sana kemari mengatur sana sini seperti seorang presiden? Jangan marah kalau nanti negara ini dipimpin oleh dinasti politik. Dari bapak ke anak, lalu ke cucu dan cicit. Begitu seterusnya sampai kalian muak tapi tidak berdaya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.